Romo Yus dan sebagainya. Shalom Elohim. Shalom. Nah, kalau saya bilang Shalom Elohim, Anda harus menjawab Elohim Shalom. Mengapa? Oh ya, terima kasih. Suara saya membuat Anda tuli atau tidak? Oh, kalau terlalu besar akan saya kecilkan volumenya atau kalau tidak, oh tetap pakai ya, oke ya. Jadi sapaan Shalom Elohim itu lebih tua dari sejarah, menunjukkan lebih tua daripada Assalamualaikum. Ya, kalau Assalamualaikum dijawab Waalaikumsalam. Sama, itu dari Shalom Elohim dijawab Elohim Shalom. Karena ini bahasa Ibrani, bahasanya Yesus. Maka orang Israel disebut orang-orang anak-anak Ibrani. Jadi kalau kita menyapa, kalau pendeknya itu Shalom dijawab Shalom, oke. Tapi kalau Anda disapa Shalom Elohim, Elohim Shalom. Selamat pagi. Kalau saya jawab, saya sapa, tahun lalu atau 2 tahun lalu saya ada di Catholic Center dengan Bindoman, Bu Ervina dan teman-teman juga. Saya dikontak oleh Maria Vera, waktu itu di Catholic Center ya masih ya, di sana. Sepertinya ini kurang lebih luasnya sama, dinginnya sama. Hanya di sana katanya parkirnya kurang available ya, kurang available. Baik, jadi kalau saya sapa, selamat pagi, Anda harus menjawab begini. Pagi, pagi, pagi. Terus, Anda luar biasa, saya luar biasa, Tuhan lebih luar biasa. Gitu ya. Oke? Oke? Shalom Elohim. Saudara-saudariku anak-anak Tuhan, selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Anda luar biasa. Saya luar biasa. Tuhan lebih luar biasa. Kalau luar biasa itu sudah wis orang duwe isin ya. Bahasane rai gedek. Enggak apa-apa, itu sebagai ungkapan bahwa kita dekat, bahwa kita saudara. Kalau sudah saudara itu rasa ketersinggungan kita menjadi menurun. Tapi nek isih tersinggungan berarti belum ada kasih, belum saudara ya. Jadi kalau saya tersinggung berarti saya belum hidup dalam kasih. Itu, tapi temanya tidak itu ya. Oke. Ketika saya dikontak, saya karena ini bagi saya ini karya Tuhan, hari Minggu saya misa di Jepara jam 8, 9 selesai, setiap setengah 10 saya ke Surabaya. Saya misa di Kapel Saint Louis, 1 tahunnya maminya Cik Siana kalau tahu. Cik Siana itu guru matematikanya Saint Louis 1. Siana ya, ada yang kenal ya? Tidak tahu apakah ada yang ikut misa, saya tidak tahu, saya tidak hafal wajahnya karena sekali ketemu langsung hafal, mungkin, ya dah, impossible. Di sana terus saya juga punya tujuan, saya sowan om saya, Dr. Alfonsus Warsanto di Kelampis, itu om saya, adik sepupunya ibu saya. Nah kami ini keturunannya, satu keturunan dengan kalau ada yang kenal, Romo Floribertus Wignio Prasetyo Karmel. Nah itu apa namanya, kakek saya. Kakek saya itu mengatakan kepada saya begini, kepada kami, cucu-cucunya. Pokoknya putuku rungono sing gelem lebu seminari dadi Romo, aku ora gelem dipateni, dalam tanda kutip. Dipateni Gusti Allah. Di bahasa sehari-hari lah ya. Maksudnya dipanggil Tuhan, bahasa kita iman itu dipanggil Tuhan ya. Maka benar ketika saya masuk seminari, simbah saya Romo Wignio itu mulai merasa. Jadi bagi kakek saya Romo Wignio itu kematian itu bukan sesuatu yang mengerikan, menakutkan, tapi justru sesuatu yang dinantikan. Kalau saya akan dipanggil Tuhan berarti putuku mesti akan ada yang jadi Romo genteni saya. Jadi satu keluarga kami, ibu saya itu selalu ada romonya. Tujuannya apa? Nek golek njaluk misa ben gampang. Ya. Jadi kalau Anda ingin
misal gampang, anakmu jadikan Romo. Kalau enggak, putumu, putu cucu Anda. Kalau enggak ya tetangga Anda, anaknya tetangga Anda, kan cedak omah kiwa tengen gitu bisa dijawil ya. Oke, jadi kalau berdoa Tuhan biarlah cucu saya jadi Romo itu doakan betul-betul rosario setiap hari tanpa putus. Ya, kita itu lebih semangat mendoakan anaknya orang lain karena itu bagian dari iman kolegial, iman bersama. Ketika saya dihubungi November gatuk-gatuk, ya Tuhan atur sehingga saya 3 tujuan, 3 acara bisa saya jalani dengan lancar dan baik. Ini acara ketiga, setelah ini saya pulang ke Jawa Tengah. Ya, karena kita bulan November, kalau bulan Oktober disebut bulan apa? Sario. Bulan Agustus disebut bulan apa? September bulan apa? BKSN. Agustus bulan apa? Bulan ke-8, ya. Loh, Agustus biasanya apa? Ajaran Sosial Gereja, ASG. Loh, Gereja Katolik itu dari Januari sampai Desember sudah ditoto dengan sedemikian rupa. Saya di Jepara itu beberapa kali diundang di GKMI tahu ya, GKI-nya Muria Pantura. Terus di GITJ itu GKJ-nya Pantura itu namanya GITJ, Gereja Injili Tanah Jawi. Itu mereka ternyata menggunakan kalender liturgi kita. Nah, kalau kita tidak tahu ditanyai, tanya Romo. Ya enggak bisa, orang Katolik harus semakin hari semakin pinter. Anda harus belajar sampai kapan? Detik-detik terakhir sebelum mati harus tetap belajar. Itu harus begitu, ya. Maka bulan November disebut bulan arwah. Kalau kita mendengar kata arwah, rasanya itu nyaman atau sedikit kurang nyaman? Ya toh? Padahal sebenarnya kalau itu dalam hidup kita sehari-hari, maka kita biasa dengar kata, kalau berdoa, Tuhan anugerahilah kami, keluarga kami, kesehatan jiwa raga. Jasmani dan rohani sama dengan jiwa. Ya, lahir batin. Berarti sebenarnya istilah arwah itu muncul menggantikan jiwa, rohani, batin ketika sudah meninggal, istilah itu berubah menjadi arwah. Padahal sebenarnya sama dengan jiwa, sukma, soul, maka kita kenal istilah soulmate. Ya, soulmate itu kan bestie gitu. Nah, berarti itu soul itu teman, berarti dekat, jiwanya dekat. Jadi Anda jangan mudah mengatakan pada orang yang baru kenal, itu bestie saya. Kalau bestie itu mesti sudah bertahun-tahun bersahabat, jatuh bangun, sama-sama, setia, suka, duka, disilai dit, ora dibelekke ya ora nesu. Nah, jadi kalau Anda punya teman, pinjam uang ke Anda, enggak dibelekke Anda nesu, itu belum bestie. Kalau bestie itu disilai dit gampang, njilai duit ya gampang. Kalau bestie itu onone ming njileh duit tok, itu bukan bestie. Itu namanya apa? Kreditur namanya. Wong golek utangan. Persahabatan selalu kreditur dan debitur itu harus take and give, itu harus muncul dalam persahabatan. Nah, maka terus kemudian saya mencoba cari apa ya sing bahasanya sehari-hari, maka kenapa orang Katolik ngurusi arwah? Nah, sebenarnya arwah kata asalnya dari jiwa, sukma. Kalau kita benar jiwaku terbuka, kalau kita ganti arwahku terbuka, bisa enggak? Sebenarnya bisa nong, sama artinya kok. Hanya jiwa itu digunakan saat kita hidup, arwah itu setelah hidup selesai, katakanlah dalam katalog kehidupan. Jadi sebenarnya sama. Maka lagu Magnificat, jiwaku muliakan, coba diganti. Ora apa-apa toh, ndak apa-apa toh, it's okay. Hanya kita tidak biasa, segala sesuatu yang tidak biasa seperti kita makan tangan kanan, tiba-tiba tangan kiri.
Mosok ngarep mburi kok tangan podo, kan katanya tangan kanan untuk ngarep, tangan kiri untuk membersihkan, tangan kanan untuk ngemplok, ya toh? Kan sudah dibagi tanggung jawabnya. Tapi kan kadang-kala kalau coba kalau yang kidal itu coba. Saya mau tanya, ini intermezzo saja. Kalau orang kidal kiri, berarti depan belakang pakai kiri loh. Ya enggak mungkin lah. What is the problem? Enggak ada toh? Why not? Tidak ada masalah toh? Iya enggak? Tangan kanan Anda gunakan untuk makan, untuk buat tanda salib. Untuk apa nih? Kukur. Kadang bersihkan sini. Ya toh kadang bersihkan ini kan kerasa gatel mentah. Bacaan bareng ngersik ini terus apa? Setelah ngersik ini terus ngapa? Mesti diambu karena kita itu orang tidak percaya, ya enggak? Iya toh? Ambok opo wae lah. Mlebu kelek terus diambu. Karena kita itu termasuk orang yang tidak mudah percaya, cetok mesti ambune tengik kok dadak diambu, kan aneh gitu loh ya. Mari kita sadari bersama kebiasaan kita, tangan kanan kita itu digunakan untuk macam-macam ya. Nah, tangan kiri digunakan untuk membersihkan yang kita tahu kita sama-sama kurang lebih sama. Nah, ini hanya masalah kebiasaan. Saya omong masalah habit tadi. Kalau kita sudah biasa, misalnya itu loh. Nah, oke, kita karena ini ditulis di sana bindoman, bina doa dan firman. Maka kita harus buka firman dulu, Rakitang 1-2 ayat, nyantol dulu ya. Oke ya. Oke. Kita karena di sana Anda pasti sudah siap itu. Sorry. Mau kecekel ya. Nah, surat Santo Paulus, Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, mungkin dicarikan bagian apa namanya komputernya, multimadnya, 14, bab 14, ayat 8 sampai 9. 2 ayat aja, cepet tak? Kan kalau cepet senang, misa cepet senang, ya. Mangan suwe lu HP, tapi nek misa cepet, mati cepet ora seneng, nek iso suwe. Kita itu sangat-sangat apa namanya egois ya. Nek misa cepet romo nih kesuwen. Kita kan hanya berdoa, muga-muga romo nih kami sosolen gendang rampung. Tadi kemarin saya kontak Maria Vera, aku ke waktu pirang suwe supaya saya tahu diri. Romo 60 menit 1 jam. Terus saya bilang, akeh men lah. Lebih dari itu enggak boleh, lebih dari itu sak jam iki kakean karepku. Tapi kadang-kadang kalau Roh Kudusnya habis di sini, terus ternyata Roh Kudus dipanggil tempat lain ini terus lewat sampai 1 jam lebih. Maka Anda berdoa semoga Roh Kudus tetap di mulut saya supaya 45 menit atau setengah jam selesai. Oke ya? Lebih dari 45 menit berarti berasal dari setan, gitu ya? Setuju? Setuju? Oke, sudah ada di sana bagian yang 60 tahun ke atas baca ayat genap, yang 60 tahun ke bawah ya, yang kepala 6 ke atas, yang kepala 5 4, saya sih kepala 1, kan kepala saya 1. Oke ya. Monggo yang kepala 6 Bu Ervina dan teman-teman. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Next. Yuk. Ngah ya maksudnya ya. Berarti baik kita hidup maupun kita mati, kita adalah milik. Baik kita masih bisa kuliner maupun kita sudah masuk peti, kita milik. Berarti kalau kita lewat kuburan harusnya takut atau berani? Kenyataannya? Berarti Anda tidak percaya pada Tuhan. Lihat tak? Ya enggak? Kalau lewat kuburan, sudah lihat kuasa gelap? Oh, kuasa gelap itu ndak medeni wong akeh kamera kok. Jadi jangan hanya jai langkungnya itu kok ngundangnya kok di makam Katolik.
Ya itu kan makam Kristiani, harusnya di makam yang tradisional, yang makam tradisional itu yang patok-patok tok itu lebih ngeri harusnya. Itu karena delok salib itu rasanya sudah beda kita. Iya toh? Makam terus ada salibnya itu sudah beda, sudah ada rasa ayam dewe, ayam dulu itu rasanya. Kalau lihat salib, Anda misalnya Anda naik bis sleeper, sekarang modelnya sleeper bus toh, mungkin 20 orang, 22 orang, terus masuk rumah makan. Anda ibu sendirian, member pindoman member ya, sendirian dari Surabaya ke Jakarta naik kereta, tidak cocok waktunya, takut kalau keretanya nanti tertunda, atau naik pesawat rodo larang, maka naik sleeper bus 350.000 full tol Trans Jawa. Ya, mungkin ada yang pernah naik ya. Anda sendirian, suami tidak ikut karena suami sudah ikut Yesus ke surga, maka tidak ikut. Terus sendiri masuk rumah makan, servis makan. Nah, ketika ambil duduk, Anda lihat, Anda mau berdoa. Kadang-kadang kan rasa, buat tanda salib enggak ya? Delok isik. Ketika di sana ada seorang bapak buat tanda salib atau mas-mas buat tanda salib, wah ada temannya itu langsung baru berani. Kerap kali kan begitu orang Katolik. Karena saya beberapa kali naik bis eksekutif, belum pernah naik sleeper bus, naik bis eksekutif kelasnya Romo Paroki Desa iki, bis eksekutif wis apik ya. Itu makan di rumah makan begitu. Nah, saya naik Rosalia itu ya enggak bayar ternyata. Mas bayar gelem karena yang punya umat juga. Kan itu orang Katolik yang punya, orang Palur, orang Solo, Pak Justinus Suroso. Itu Romo enggak usah Romo. Kalau banyak aja baru bayar. Oh ya, nek dhewe ra bayar ya. Oke. Terus masuk di rumah makan di daerah Pemalang itu, rumah makannya rest areanya Rosalia, masuk makan itu ya saya sendirian. Saya biasa kan saya bawa brevir, tahu brevir ya, doa imam biarawati. Di Katolik ada ibadat pagi, ibadat bacaan, ibadat sore. Biasakan itu doa rahib pertapa ya, yang digunakan untuk romo-romo, teman-teman romo diocesan di sini pasti juga doa itu pasti. Suster-suster biasanya lebih rajin. Di mana-mana wanita itu lebih rajin berdoa daripada pria. Nah, maka menurut Anda penghuni surga lebih banyak pria atau wanita? Wes tahu apa nih surga? Ini bengok. Yang berangkat doa sembayangan misa itu banyak wanita. Tapi seringkali berangkat romonya mau misa, mau mulai misa, umatnya juga mulai pembicaraan. Nah, apa namanya? Apa istilahnya sekarang? Gibah. Istilahnya sekarang gibah, ya toh. Kontra romo nih itu cedak karo ibu kae. Aku tahu ngerti romo ki mangan wong loro tok. Padahal dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, romo nih kae to. Lah, ya itu real dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi sebenarnya kalau itu hari demi hari begitu, itu yang membuat kita kemudian punya rasa was-was. Karena kalau orang lewat kuburan, orang itu tenang, percaya ora apa-apa kok. Apa ada? Pernah kejadian orang hidup ditakuti orang mati, serangan jantung terus ICU, ada? Saya belum pernah dengar. Tapi kalau orang iso bayar utang mati oke. Ya, cicilan, angsuran, pokoknya jatuh tempo itu berkaitan. Kan jatuh cinta dan jatuh tempo itu dak-dikduknya sama. Ya, jadi kalau Anda, maka itu dekatkan itu perasaan itu, nanti lihat nanti tensinya munggah medune podo, jatuh cinta dan jatuh tempo meh podo, ya. Oke, kita tidak omong itu nanti. Nah ini setannya mau masuk ini ya. Nah, jadi jika kita hidup untuk Tuhan atau milik Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Berarti ada masalah enggak? Sudah enggak ada masalah. Kita hidup milik Tuhan, kita juga mati, enggak ada masalah. Karena Tuhan Yesus baik. Sudah nyanyi begitu kok. Baik enggak ya? Oh, baru ngomong itu wis nyanyi Tuhan Yesus baik kok. Baik enggak ya? Enggak bisa. Kita tuh dari alfa omega itu sudah dijamin. Tuhan itu baik. Berarti karena Tuhan itu baik murah hati,
marilah kita berbuat dosa sebanyak-banyak. Amin. Amin. Lho piye to? Percaya dosa kita diampuni enggak? Maka marilah berdosa. Lho percaya dosa diampuni kok. Percaya? Marilah berdosa, oke? Ya jangan sekarang Romo, nanti kalau sudah sendiri. Ya, benora konangan. Dosa itu kan hanya masalah konangan. Nek konangan kuwi dosa, nek ra konangan tidak dosa. Setuju? Lho pito? Setuju. Ya, jadi sebenarnya ketika kita merenungkan ya, kita pokoknya itu artinya dasarnya di sini, maka orang Katolik tidak boleh berpikir negatif tentang kematian. Orang Katolik tidak boleh berpikir negatif tentang arwah. Nah, kalau Anda cinta pada suami atau istri pada anak, itu ada jatuh temponya enggak? Ada masa expirednya enggak? Perkawinan Katolik, cinta suami kepada istri, itu adalah cinta Kristus kepada gerejanya. Cinta istri kepada suami adalah wujud iman gereja kepada Kristus. Apakah Kristus bisa berhenti mencintai gereja? Tidak bisa. Maka itulah dasar kenapa perkawinan Katolik tidak boleh pegatan atau divorce. No divorce. One and only. Bisa enggak? Nah, enggak yakin lah. Enggak yakin lah. Kuat enggak? Wong e kaya semene kok kuate sing muni wong 5 tok. Dikuat-kuatke Romo. Salah dhewe nikah seperti saya gitu loh ya. Nanti bojo ning dindi penak wae, saya bisa ngajak OMK saya bisa ngajak anggota dewan paroki saya mau ke saya mau nginep sedina ya tetap ada batasnya ya, karena saya punya paroki ya anu dipelintang uskop aku ya toh. Saya punya uskop Semarang kan Monsignor Ruby ahli hukum gereja. Macam-macam saya, Romo Andri di mana? Kita kalau begini ini kita mesti WA ke Romo satu komunitas atau ke Romo lain yang supaya kita tahu romonya itu kemana. Jadi sudah jelas nulis itu jelas. Oh misa Sin Louis ke om saya di Kelampes, Pucang, terus ke Binduman. Nanti dicek Binduman sebenarnya sing Romo Andri. Oh benar, berarti Romo Andri neng ono cetha. Karena Anda umat, Anda juga harus bertanggung jawab atas imamat Romo paroki Anda. Ora diomongke, ora digosipke, tetapi bertanggung jawab. Kalau ketemu romonya di mana, umat yang baik itu ketemu di rumah makan dengan romo, apa yang dilakukan umat yang baik? Bayari. Itu umat yang baik. Kalau umat yang boneka itu maksud Romo sekalian ya Romo. Nah itu umat bonek. Romone malah kon bayari sisan. Pernah saya begitu itu, saya makan berdua dengan keponakan saya, anaknya om saya itu. Berdua terus, Pak ini tadi yang dengan yang tadi toh, yang tadi siapa? Oh tadi Romo, halo Romo, maklum OMK, ya. Jadi orang muda Katolik itu kan mesti kita tombok kalau dengan orang muda. Paling penak ki lunga karo ibu-ibu. Dari berangkat sampai pulang isinya mangan wae. Itu sudah tidak takut. Tapi kalau omong arwah wedi, tapi kalau kuliner kendel ya. Jadi mari bersama kita rasakan ya. Jadi kalau Anda mencintai suami atau istri atau anak atau orang tua Anda, cinta itu tidak ada masa expirednya. Berarti ketika suami kita sudah dipanggil Tuhan, bahasa yang saya katakan, orang Katolik mengatakan bukan suami saya sudah mati, tidak. Itu bahasa umum sehari-hari. Bahasa kita orang beriman mengatakan bojoku wis ditimbali Gusti, selesai. Kata dipanggil, ditimbali itu berarti seperti apa? Relasi toh. Dipanggil Tuhan. Lah kowe kapan dilongkas? Nah, harus berani begitu. Dilongkas kan iso setahun, 2 tahun, 3 tahun. Waktu Tuhan pasti yang terbaik loh. Anda bisa saja besok mati, bisa enggak?
Yang ikut bindoman pagi siang ini besok ada yang mati bisa enggak? Amin. Takut. Romo kok muga-muga sing elek. Lho, mati ki apik apa elek? Nah, mati apik kok ora ndang mati. Ya, jadi sebenarnya Gereja Katolik mengajar baik kebenaran dalam Gereja Katolik kebenaran itu ada 3. 1, sudah ikut Kepsep toh? Harusnya kudu ngerti. Kebenaran Gereja Katolik, dasar iman Katolik terletak pada 3 dasar. 1, kitab suci. 2, magisterium gereja, dogma ajaran gereja. 3, tradisi. Kalau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus ini kitab suci, ajaran gereja atau tradisi? Tradisi, tak jawab cepat tuh kesuwen ya. Tradisi. Anda cari di kitab suci, dalam nama Bapa dan Putra, enggak ada. Jangan berpikir dulu Petrus ketika mau dalam nama Bapa, itu belum Petrus. Ini kemari, lebih zaman setelah para rasul. Itu ditemukan karena anugerah, dianugerahkan pengalaman iman. Jadi Anda jangan ngotot, tanda salib ada dalam kitab, goleki ora kecekel. Kalau perintah untuk kabar gembira ada Matius 28 itu ya. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua muridku. Semua makhluk bahkan. Jadi kucing itu juga. Lah kan semua makhluk. Maka saya di Jepara saya melihara anjing husky. Itu namanya semua nama baptis. Yang paling tua itu Thomas. Panggilannya Tommy. Yang kedua itu Tobias, panggilannya Tobi. Yang ketiga itu Theodorus, panggilannya Teddy. Romo itu sakrelegi, bagi saya tidak. Wong teman-teman kita di luar gereja Katolik itu banyak yang menggunakan nama baptis. Apakah kalau nama depannya Veronica pasti Katolik? Saya punya bule di Jakarta. Itu rewangin namanya Veronica tapi pakai hijab. Ya kan karena Maryam toh. Jadi nama anjing saya itu dengan nama umat saya itu ada yang sama. Jadi Romo namanya sama seperti saya, tapi saya yakin dia lebih suci daripada kamu, saya bilang. Karena dia dekat dengan gereja. Gitu? Hidupnya dekat dengan Romo dan dengan gereja, kamu jauh dari saya. Berarti dekat, Tommy lebih suci. Oh, enggak pernah berdoa, mungkin caranya berbeda, kan hanya itu saja toh. Ya. Oke, kembali ke laptop, nanti setannya ini sudah mulai masuk setannya itu ya. Sekali lagi kalau Anda mencintai seseorang, maka ada kata, cinta mati harus dibawa sampai mati. Kalau tidak mati? Kalau tidak mati? Ya dipateni, ora. Ya, jadi cinta mati itu seperti, jadi Tuhan itu cinta hidup atau cinta mati? Kepada kita, cinta hidup dan mati. Hidup, mati, hidup lagi. Bagi orang Katolik kan begitu. Maka ketika kita bicara tentang arwah, tidak bisa dilepaskan dari iman ini. Jika kita hidup, nah kalau suami saya sudah meninggal, sudah dimakamkan, relasi putus. Kadang-kadang seorang ibu masih tinggal setahun, 2 tahun, Romo, saya merasa suami saya kok masih mendampingi saya. Terus berkata apa ibu? Bu, ojo kawin meneh. Ya, aku sembayangno. Loh, dia mengatakan begitu, ibu itu mengatakan begitu, apakah ibu itu hoax? Enggak, itu pengalaman rohani dia. Tapi kalau ini bapak ditinggal mati istrinya. Seorang bapak itu pernah mengatakan pada saya, Romo, istri saya itu membayang-bayangi saya terus. Loh, oh ya, 7 hari, 40 hari, 100 hari dan sebagainya. Sebelum kamu kawin lagi aku tetap akan ngikuti kamu. Kata si pria itu. Hoax atau enggak? Lah, Anda mengatakan dokter.
Data menunjukkan pria kerap kali kalau ditinggal mati istrinya cepat menikah lagi. Boleh enggak? Boleh. Karena mati. Mati kan berarti diputus oleh Tuhan Allah. Jadi kalau Anda ingin ganti, panggil Tuhan. Tuhan, panggillah istriku supaya aku bisa kawin lagi. Oke? Amin? Nah, oke ibu-ibu ya setuju mesti. Ya. Jadi ketika kita bilang arwah, itu sebenarnya bisa kita ganti dengan jiwa. Jiwa, sukmanya suamiku masih menyertaiku. Kalau kita terbiasa begitu, maka lah Romo apakah gitu nanti ndak impen-impen. Gereja Katolik tidak pernah mengajarkan bahwa orang yang sudah meninggal nanti jadi belek no depositoku. Ora no, itu kita nonton film sejak kecil terus masuk ke ubun-ubun seleb doktrinasi. Ngisor wit kono ana genderuwo itu doktrinasinya terlalu berlebihan. Ada apa enggak ya? Cari saja kalau ada, saya enggak pernah ketemu. Tapi beberapa orang membuat kesaksian betul, maka seolah dibayangkan seperti itu. Kita itu banyak didoktrinasi oleh pengalaman-pengalaman masa kecil yang tidak ada dasar kebenarannya. Kalau saudara-saudara kita muslim, kalau mati, sedo, wafat, itu kan dipocong. Berarti nanti kalau jadi hantu, hantunya pocongan. Jadi kalau kita di perempatan ketemu pocongan, itu berarti muslim. Nah itu, kalau pakai baju prodiakon, nah, ketemu baju prodiakon berarti Katolik, ini prodiakon. Kalau pakai alba, pakai stola, berarti ini hantunya Romo. Romo ini sih gelem jane rung gelem mati, maka masih mau kunjungan keluarga. Apakah begitu? Itu gambaran kita. Kita ada mindset tersendiri yang kita buat, kita lestarikan, dan akhirnya seolah-olah orang yang mati itu mengirim pesan. Kamu hutang saya kembalikan. Itu karena terbawa saja. Bagi orang Katolik, orang yang sudah meninggal, jiwanya hanya dua kemungkinan. Purgatori, apa itu? Api pensucian, atau sudah ke surga. Bagi orang beriman, tidak ada yang ke neraka. Lah Romo, kalau orang itu bunuh diri bagaimana Romo? Jiwanya kemana? Jiwanya tergantung. Ya, jiwanya tergantung. Lah kan orang mati itu gantung diri kan sebenarnya tergantung toh. Wes serius men. Ya, jadi saya subjektif sebagai imam, saya mengatakan begini. Gereja Katolik kalau menghadapi ada umat yang gantung diri, bunuh diri seperti Yudas Iskariot, beritanya mengatakan begitu, maka Gereja Katolik itu Romo tidak boleh datang. Jadi kalau Anda punya pengalaman gitu, umat Katolik bunuh diri, Romo diundang, Romo tidak datang. Mengapa? Loh, katanya gereja itu murah hati Romo. Karena ketika Romo datang, secara tidak langsung, Romo menyetujui, maka biasanya Romonya tidak datang. Pengalaman saya 2 kali sebagai Romo Paroki itu, begitu saya saya tanya ke Vikep, wakil uskum, ya terserah kowe pastoral wae, pastoral itu artinya demi yang hidup. Kalau ini anaknya yang minta maaf ya, contohnya itu ada anaknya bunuh diri, bapak ibunya itu aktif, maka kemudian demi bapak ibunya sudah, saya minta salah satu prodiakon untuk mendoakan, prodiakon. Jadi nek ngasih salah sing salah prodiakon. Itu Romone. Ini pastoral ya, pastoral itu berbeda dengan hukum. Pastoral itu karena belas kasihan. Maka biasanya prodiakon kita sudah bekali, kita minta nanti doanya seperti ini. Tuhan, caranya memang tidak benar, tetapi karena belas kasih-Mu
mohon ampunmu, mohon kerahimanmu, mohon belas kasihmu, engkau mengampuni jiwa hambamu ini. Doanya kurang lebih begitu. Kalau dia kan mesti tahu, Romo doanya apa? Karena umat itu mesti kan tanya, Romo doa yang paling mujarab supaya saya dapat orderan terus itu apa? Ya tergantung orderannya apa. Ya, kalau orderannya pecel Madiun, Anda jualan pecel Madiun, biar pecel Madiunnya laris, berarti Anda harus berharap apa? Anda harus berharap apa? Tuhan jangan beri hujan, tetapi berilah matahari yang menyengat. Karena pecel kan cocok naik panas-panas. Ya toh? Bakul es itu doanya begitu. Percaya enggak Anda? Jangan percaya, menang baik loh. Kok kita tenanan loh. Ya jadi orang Katolik itu harus kreatif. Enggak ada di kitab suci itu. Doa itu semua mujarab. Mujarabnya tergantung pada apa? Nah, Anda imanmu menyelamatkan kamu. Anda percaya doa salam Maria itu mujarab, ya wes kuwi doa saja itu, ya. Maka ketika orang mungkin teman kita Protestan, Muslim, Hindu, Buddha mengatakan orang Katolik itu kok seneng urus wis mati saya diurus. Orang Katolik itu justru tidak ada kata berhenti mencintai orang yang dicintai. Wis mati we tetap didongake. Kita mengurusi arwah karena kita mencintai. Kemarin waktu saya misalnya saya tanya, Tuhan menciptakan Anda dan saya alasan dasarnya apa? Kasih. Maka saya sering menggunakan ini. Deus Caritas Est. Apa itu? Oh, begitu orang Katolik tidak tahu bahasa Latin. Deus Caritas Est. Apa artinya? Deus itu apa? Allah. Kalau Tuhan itu Dominus bahasa Latin. Caritas apa? Kasih. Es itu is kalau bahasa Inggris. Maka Allah adalah kasih. Kalau di God is love. Itu kalau bahasa Latin, isnya di belakang. Deus Caritas Est. Jadi Anda harus tahu bahasa Latin sithik-sithik. Ora et labora. Kalau Anda ke pertapaan Rawaseneng, Anda akan tulisan itu akan kentara. Rahib, kemarin kami retret seminggu di Rawaseneng pertapaan, ada yang pernah yang sana ya. Isine sedina doa ping pira? 7. 3/4 setengah 6 jam 6, jam 6. 6 setengah 7 misa. Kemudian setengah 9, 3 doa ya sudah ya. Terus 12, hafal. Terus jam 3, 6, 9. Doanya 7. Doa kita yang benar itu 7. Anda dibantu dengan Angelus 4 kali. 4 kali Angelus harusnya, jam 6 pagi, 12 siang, 6 sore, 12 malam biasanya diskon karena sudah melungker. Anda sudah melungker itu jadi sudah tidak doa. Ya toh 12 malam kan jarang toh. Ada tapi 1-2 lah minor. Ya minoritas sebenarnya. Jadi Anda sudah dididik seperti itu. Maka doa kalau 7 kali itu orang para rahib yang romo maupun yang rahib saja itu mereka saya berkeliling ke sapi lihat macam-macam terus makamnya itu hanya masuk naik sedikit itu makamnya sederhana Abbas Frans Harjowiyoto itu Suwargi almarhum itu makamnya hanya dikolah tahu ya dikolah ya tidak ada nisan bagus seperti kalau di mana di Posarang atau di Malang itu namanya Sukun ya. Mana? Sukun bener ya? Yang selatan itu loh. Karena mbah saya di sana. Itu kan makamnya bagus-bagus atau apa namanya? Kalau di sini kalau di Semarang ada Mount Carmel itu bagus-bagus itu. Makamnya satu makam ada yang harganya sampai ratusan juta. Tapi itu makamnya rahib itu hanya dikolah itu hanya di les itu loh, pakai herbal itu loh. Herbal tahu ya? Batam putih itu loh. Itu kan namanya herbal itu loh. Yang bata kayak batako tapi pengganti bata merah itu loh. Itu namanya herbal, saya beritahu kalau belum tahu. Karena saya biasa bangun gereja kita jadi tahu. Herbal itu cuma di 1x2 gitu aja sudah. Kayak salib wis ora ono apa-apa. Karena mereka hidup bagi mereka hidup itu adalah perjalanan saja, kematian itu adalah perjalanan kedua. Maka ketika ngurusi arwah itu sebenarnya kita melanjutkan perjalanan
tahap pertama menuju perjalanan tahap kedua. Saiki aku nyembayangke, sok aku disembayangke. Jadi sebenarnya kata mengurusi arwah itu bahasa sehari-hari yang mau kita katakan sebenarnya bahwa saya tetap punya relasi dengan orang yang saya cintai sekalipun dia raganya sudah bersatu dengan tanah. Maka kalau Anda nyekar tahu ya, tabur bunga itu, saya kalau tabur bunga di makam bapak ibu saya, itu mesti saya duduk, Pak, Bu, kula sowan, saya menghadap. Terus saya cerita di depan bapak ibu, yo kita ini wong liya ngerti ini kok kaya wong edan ngomong dhewe kok. Tapi saya berdialog dengan bapak ibu saya. Saya itu mencontoh itu juga ibu saya ketika bapak saya sudah sedo, kalau saya pulang dari Prodadi, saya dulu tugas di Prodadi tahu ya, Gerobokan Suwike ya. Itu pulang ke rumah, saya tidur semalam. Memang kota Suwike toh, Prodadi. Lah terus pulang ke rumah itu terus ibu saya minta, "Le, terkening bapakmu." Ning bapakmu itu artinya makam bapak saya meninggal 2005. Terus lah kadang-kadang ibu saya itu ndak sabaran. Jadi makam itu sama sekali tidak menurut, karena Kristen, Katolik, Muslim, Hindu jadi satu dan rapi gitu loh. Lah kita masuk di makam Sido Mulyo Salatiga, ibu saya sudah jerantal tahu ya, duluan gitu loh, kuncul dewe. Saya nyetandat ke motor dulu, terus saya baru nyusul dari belakang, jalan pelan-pelan, saya bawa ember, bawa air untuk nyiram di makam. Saya lihat dari jauh, bu saya nangis, mungkin ya. Nah, saya dari jauh, "Pak, kok gue ninggal aku toh Pak?" Kan istri bilang, nah, bapak saya naik bangun, "Tenan we, aku urip neh." Nah, bingung, ibu saya malah takut toh. Nah, nangis gitu. Saya dekati loh, saya lihat loh. Bu saya itu, "Bu," saya bilang, "Bu, wis to kowe iki ora ngerti le, kowe iki ngrungokno aku wis tresno karo bapakmu, kowe iki ngrungokno, kowe iki cah cilik." Aku sih, "Oh ya wis." "Bu," ibu saya panggil ibu saya. "Bu," ibu saya ndak meneh. Sakit ngopo le, didelok sik kuwi, ibu nangis ning sapa kuwi. Setelah dulu, iki dudu makame bapakmu, dudu, bukan. Ternyata itu keletan rong blok itu loh, rong baris itu loh. Podo birune, warnanya biru, nangisi bojone wong. Nangis lho. Mau kok ora ngomong, "Bak bu, ibu ngomong, kowe ora ngerti, kowe relasi" itu loh. Kalau orang itu sudah cinta itu sudah tidak takut lagi, sudah tidak masuk akal, bahasa sekarang di luar nurul. Ya. Terus, "Lah, bapakmu di kae." Terus saya tuntun, "Ora ngandani." Lho dikandani malah nyalahke aku. Romo umatku nyalahke aku rawani, ibuku nyalahke aku ya. Terus saya sudah dekat dulu, "Wes saya nangis guru-guru." "Wes entek." Wah, nangisnya tanggane ditangisi, bojone wong, bojone dhewe ra ditangisi ya. Itu karena apa? Ya itu tadi, karena cinta. Cinta itu kadang-kadang membutakan dalam tanda kutip itu. Wes entek le, air matane wis ra metu. Tak silai apa piye ya, ibu saya baru, "Bu, nek ning makame garwane ibu, bapakku, ibu ndak perlu nangis." Nek nangis ra entuk nangis. Nek nangis itu kan kesannya kaya ora move on, kayak kita tidak beriman. Maka harus belajar, Bu. Biar bapak sudah sowan Gusti. Terus ibu meh kapan? Sik tole. Akhirnya ibu saya meninggal nyusul 2014, 9 tahun kemudian. Maka setiap saya berkunjung sebulan sekali, saya dari Jepara, tugas di Minomartani, saya juga ke Salatiga. Waktu Covid saya juga ke Salatiga naik motor. Terus ke makam saja, terus pulang. Hanya ke makam saja, nyekar bapak ibu saya, sembayang, pulang saya itu. Ya kalau orang tidak tahu kan kita, wah aduh rafaidah, anfaidah, tidak bermanfaat lah. Karena kita tidak, orang yang tidak punya relasi, tidak akan bisa. Kenapa Anda kalau melayat ke sebuah keluarga Anda bisa ikut menangis, keluarga lain Anda tidak menangis, karena apa? Relasi, karena Anda tidak dekat dengan yang meninggal. Ibu saya tadi malah wong dia ditangis itu kan karena apa? Relasi dengan bapak saya terus seolah-olah itu mengeneralisir. Jadi kalau orang bertanya kepada kita orang Katolik, kenapa orang Katolik mengurusi arwah? Karena orang Katolik itu cintanya tidak pernah padam. Kasih Yesus
Nah, tahu tak? I love you Jesus, deep down in my heart. Nah, deep loh, tidak hanya down loh, deep. Deep itu artinya semakin mendalam, tidak down saja. Kalau down itu berarti putus asa, tapi ini deep. Deep dulu baru down, tidak down langsung mlebu kuburan. Ini deep kok, cintanya deep love gitu loh ya. Cinta yang mendalam. Jadi setelah pulang dari bindoman ini Anda bisa merenungkan. Bacaannya sebenarnya saya siapkan banyak, tapi si cidok kuwi paling ya ora dieling-eling kok. Paling mulih bar mangan bakmo atau mangan angsle lali wisan wis to, percaya karo aku. Ndak apa-apa itu apa namanya manusiawi, tapi sesuk dibuka nah ayatnya ya. Tadi surat Rasul Paulus kepada atau katakanlah Roma bab 14 ayat 8 sampai 9. Dieling-eling. Jika aku hidup milik Tuhan. Jika aku mati untuk Tuhan. Oke? Apakah ada pertanyaan? Saya harap tidak. Loh, ya, harap kan boleh toh. Tapi kalau ada ya saya bisa jawab, tak jawab, ora tak jawab ya tak simpen, aku tak kulaan sih. Jelas semua toh? Masa sejelas itu enggak jelas. Sombong ya rumahnya ya. Oke? Masih takut dengan arwah? Masih, enggak apa-apa. Anda kalau pokok-pokok apa-apa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Kalau takut, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Anda naik motor atau nyupir mobil, wah cegatan polisi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, polisinya enggak lihat, tenang Ustaz. Bapa, Putra, kalau lihat berarti polisinya juga buat begini, sama, polisi Katolik ketemu masyarakat Katolik, jadi podo kuate toh. Ya. Jadi kalau ada kesulitan, kemarin saya beberapa kali misa arwah itu, saya katakan, kalau berdoa, doa Maranatha, saya diingatkan Romo Maksi pemberi retret kami itu. Doa Maranatha tahu? Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah aku orang berdosa. Itu kalau 7. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah aku orang berdosa. 7. Tapi bisa dipotong 5. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah aku. Dipotong lagi 3 bisa, Tuhan Yesus Kristus tak. Dipotong lagi bisa, Yesus. Maka kemudian menjadi doa batin kita. Yesus. Lah, Anda kalau lewat kuburan, Anda nyanyi itu dengan ora wedi kowe mesti. Paling-paling nabrak wit karena merem ya. Karena kan wani ning merem. Kita itu sudah kebiasaan begitu. Saya tuh mau kuburan manapun, bilang orang angker apapun saya masuk, saya enggak takut. Saya hanya punya keyakinan tadi. Mosok Yesus ora, mosok wong urip kalah karo wong mati. Itu kan orang mati itu kalahnya dengan apa coba? PLN. Kayak lampu wis selesai kok. Anda lihat kuasa gelap, takut enggak? Ngeri enggak? Takut enggak? Suruh matikan soundnya, wis ra medeni. Yang menakutkan itu, bang, gitu loh, get-geti, Yusto. Dan jelek ini kok, hantunya kok munculnya dalam bentuk suster. Ya toh? Kalau lihat, sudah lihat ya toh? Biarawati, itu sangat, patriarkat, sangat maskulin itu. Merendahkan wanita itu. Suster, muncul uskop. Rawani toh? Kan ada hantu suster ngisot. Uskop berangkang kan ora? Rana. Kok suster ngisot? Kenapa yo? Kenapa hantunya suster ngisot? Kok Romo kejengkang rano ayo? Kenapa suster ngisot? Itu ceritanya dari Mertoyudan. Jari mulut ke mulut itu disemiri Mertoyudan, katanya dulu suster ada yang padahal itu cita jari mulut ke mulut. Berarti benar enggak? Tapi kita meyakini sebagai sebuah. Itu seperti saya ngomong tadi di sana ada kecelakaan. Sing mati wah oke sing mati. Tenan oke. Ning kuburan. Oke ya. Jadi kalau Anda takut, Anda doa Yesus dalam hati atau Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada debt collector datang, Tuhan Yesus Kristus kasihanlah aku orang berhutang, berdosa, gawe-gawe dhewe kok. Oke ya, dasar kita itu. Ada pertanyaan?
Tidak, waktu saya sudah game over. Lah ya sudah selesai. Jadi jangan sudah diberitahu. Kami mohon. Oh sudah. Ya, amin. Besok lagi. Sinaune gek tekan kene aku setelah ini dari setan ini tadi dari Tuhan Allah ini setelah ini dari. Silahkan bertanya. Tanya apa? Ora takon ya aja dipeksa. Romo, oh ya, ini satu kesaksian terakhir menutup. Saya pernah misa di Tiongting. Tiongting itu kalau di sini apa ya namanya? Rumah duka Kristen Katolik. Adiaksa, kalau di Solo namanya Tiongting, kalau di Semarang namanya Tionghoa In. Nah, tahu-tahu, suatu ketika saya misa Maisong, kan Jibok, Maisong, Sangseng. Betul? Tahu? Jibok masukkan jenazah dalam peti, itu Jibok. Jibok bukan Cipok. Nek Cipok ngerti, Jibok ora ngerti. Saya pendamping keluarga, jadi masalah gitu ya paham lah. Jibok terus Maisong itu malam terakhir sebelum besok dimakamkan atau dikremasi. Gereja Katolik juga sudah mengatakan dikremasi oke, tapi tidak boleh diletakkan di dalam tanah. Tetapi yo kalau saya sebagai Romo paroki di paroki, saya tutup mata kalau Romo dilarung ya wis lah. Karena imannya kan engkau dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. Kan tidak engkau dari tanah dan akan kembali menjadi laut. Tidak ada. Tapi lah laut tidak karo tanah. Kadang-kadang pastoralnya gereja Katolik. Kalau hukum memang begitu saklek. Dibakar, abunya harus dikubur. Tapi kalau kan banyak juga yang di mana di Semarang juga mereka ke laut pantai Marina itu ngelarung depan. Apa mereka berdosa? Ya karena mereka itu di gereja Katolik itu bukan sinkretisme ya, tetapi mengakomodir budaya yang dihidupi. Tapi yang penting jangan sampai membuat Anda ragu bahwa Yesus penyelamatmu, Yusuf dan Maria teladanmu, itu aja. Ya, nah terus jadi yang minta misa saya bulenya yang keluarga meninggal ini, yang meninggal itu kakak iparnya. Jadi yang ibu ini minta saya, kakaknya laki-laki punya istri perempuan. Laki-laki punya istri perempuan toh. Lah meninggal minta misa saya, Maisong, saya masih tugas di Purwosari Santo Petrus. Terus misa. Nah, terus waktu misa, lah saya tidak pernah ketemu kakak iparnya ini. Saya misa ini kan saya misa ini seperti jenazah di sini, di sini kanan benar kanan, ini umat. Lah di sana itu 4 kursi, anaknya itu 2, Nyonyo dan Nyinyi. Nyonyo kan laki-laki, kalau perempuan Nyinyi toh. Oh ya. Noni. Ya, jadi bapaknya di sini kosong, sini anak perempuan, anak laki-laki. Tapi ketika saya misa begini itu, saya lihat itu, di sana itu ada ibu itu ada di sana. Ibu itu ada di sana, di sebelahnya. Saya misa itu, dan ibu itu tidak hanya mantuk dan tersenyum kepada saya. Loh, kan saya tidak kenal. Nek aku kenal yo, nomor 4 angka. Togel. Loh kalau dapat kan untuk paroki, kalau romonya dapat pasang togel dapat kan untuk paroki, ya toh. Lah saya lihat, tapi kan saya tidak kenal, jadi saya tidak tahu ini siapa. Saya pikir ini keluarga, bagaimana tidak tahu toh. Ternyata mereka tahunya itu kosong. Setelah misa, lah tidak tahunya itu diberitahu terus saya ambil, loh lah iya sing foto kuwi mau sing ning kono. Tapi kan saya kan hidupku milik Tuhan, mati juga milik Tuhan, saya tidak takut. Lampunya padang kok. Tapi betul saya mengalami itu 2 kali seperti itu. Terus anaknya perempuan tuh saya undang, Nik sini Nik, sama kakakmu. Bapaknya tidak, karena bapaknya masih nangis terus
anaknya dua. Ini mama tuh. Iya Romo mama. Sakit apa? Serangan jantung. Kok serangan kok jantung mbok paru-paru pun. Dalam hati orang ngeyel loh. Terus mamamu terus loh sadek. Gimana Romo? Mama sudah di surga Romo. On the way. Paling gampang kan jawaban begitu toh. Romo sampai mana? On the way. Padahal on the way adus. Ya toh, Anda kadang-kadang kan janjian jam 10 atau jam 12 itu Anda setengah 12 baru ngadus. On the way sebentar lagi sampai, macet. Padahal mangkat adus. Karena meyakinkan toh. Kalau jawabannya aku ru ngadus kan sing ngenteni kuwi pitora tapi on the way kan ayem toh. Jadi Anda itu kata on the way itu membuat adem ayem loh. Aman tentram loh ya, on the way gitu. Kalau sama mamamu orang mungkin masuk surga, dia akan langsung sedih toh. Dan iman saya mengatakan on the way tadi. Jadi kamu tahu enggak waktu misa tadi mau setelah komuni sudah enggak ada. Komuni kan maju, aku orang enggak tahu loh wis rano. Nek aku yang menang baik sudah. Kok kowe rano, enggak ada. Ya enggak. Jadi saya mau menggambarkan bahwa kematian itu tidak menakutkan. Saya mau menggambarkan kalau kita kata arwah itu betul dari kata istilah batin atau jiwa atau roh. Ya toh? Ya Bapa terimalah rohku. Stefanus, ya Tuhan Yesus terimalah rohku Anda, maka kalau mendampingi orang yang sakrat maut minta berdoa itu. Tuhan Yesus kasihanlah aku orang berdosa. Yang kedua, Tuhan Yesus terimalah rohku. Ngomong sama yang dibisikkan di telinganya. Roh itu tadi berubah kalau bahasa kita menjadi arwah. Kan roh. Maka kemudian, wah dia, papa saya beritahu Romo, papa mungkin saya masih berdoa diam aja. Mamamu tadi ikut ada, tersenyum, berarti dia bersyukur di misa. Jadi Anda kalau setiap kali ikut misa harian, misa apapun, misa syukur, ulang tahun dan sebagainya, pada saat doa syukur agung, Romo menyebutkan, ya toh, persatuan dengan Bapak Paus kami Fransiskus, administrator diocesan kami Romo Yosef Eko, nanti uskup kami setelah tahbisan uskup kami Monsinyur Agustinus, ya toh, Agustinus toh calonnya. Didik kan sekarang masih administrator belum resmi toh. Nah, saat itu kan di bawahnya mesti akan terimalah hambamu yang telah berpulang, itu kan tetap hari Minggu tetap ada toh. Romo tetap lah Anda sebut suami, istri, ning sing wis mati, sing urip didoake, jangan ya Anda tidak punya kuasa untuk itu. Doakan, itu yang Anda doakan sungguh, itu sangat berguna, efektif, bermanfaat, berfaedah. Makanya tadi pengalaman saya itu, senyum, setelah itu pernah, mama enggak datang lagi Romo. Ya apa-apa datang lagi, itu berarti ya memang sudah selesai. Kalau datang berarti ada sesuatu yang dipesankan mamamu untuk kamu, untuk kokomu, untuk papamu. Jadi orang Katolik tidak mengenal istilah diprimpeni, tidak mengenal istilah diwedeni. Tapi kita sepakat ketika kita menggunakan kata arwah itu karena budaya kita. Maka pelan-pelan diganti saja. Kematian bojoku wis mati diganti bojoku wis nderek Gusti, sudah ikut Tuhan. Bahasanya lebih secara psikologis kan lebih arwah bojomu teko ora. Loh, bojoku wis nderek Gusti, wis ikut Tuhan Yesus kok teko, wis ora tekone. Delongkas aku sing malah teko. Nek ra kowe. Nah, gitu aja. Ya, supaya apa? Itu tadi, kenapa ngurusi arwah itu karena kita cinta, karena kita beriman, karena kita punya harapan. Amin. Wis kesel aku, ya. Oke. Romo, saya boleh tanya ya. Yang mana ini? Oh, boleh. Saya mau tanya Romo, ada 2 pertanyaan ya Romo. 1, kita mendoakan arwah itu sampai kapan? Ya. Yang kedua ini sharingnya Romo ini saya alami, dan saya tadi mau tanya sama Romo sih, saya juga mengalami hal yang sama di saat kalau saya di permaisong, di perkabungan atau saat saya bertugas. Ada momen-momen itu arwah selalu mendatangi saya, bahkan berpesan pada saya. Nah saya ini takut, makanya saya ini mau tanya, apa itu sungguh dari arwah itu atau si jahat yang bertanya, yang ngomong sama saya. Itu sih Romo. Ya, kalau boleh tahu, saya menjadi kepo ini, itu pernah pengalaman tuh yang sudah sedo, yang sudah dipanggil Tuhan itu
jiwanya itu, rohnya itu berpesan apa? Satu saja tuh misalnya. Yang penting, Kapanari itu anaknya teman saya sendiri. Dia Terus? itu melihat papa mamahnya itu kan sedih karena dia meninggal. Dia cuman pesan sama saya itu gini, saya itu pertama saya disemen dulu Romo, saya tanya Tuhan ini benar tanah ini yang datengin saya. Dia cuman ngomong Ai tolongin saya. Saya diam aja sampai 3 kali Ai tolongin saya. Terus saya tanya, Ai ini mesti nolongin apa? Ai bilang sama papa sama mama bahwa ini memang waktuku untuk berpulang. Jadi supaya papa mama ini jangan terlalu sedih. Lah saya akhirnya saya yang nangis gitu loh. Lah saya ini ya tanya sama Tuhan, Tuhan ini harus tak sampaikan apa enggak. Kalau enggak tak sampaikan saya ini yang jadi beban. Terus ya itu tadi si nyonya itu datang lagi, Ai tolong ya sampaikan. Akhirnya begitu, waktu itu sama teman-teman PD Bindoman ini, terus saya peluk teman saya bilang, saya enggak tahu tapi tadi si nyomu ini bilang bahwa ya itu tadi, bahwa ini sudah waktunya dia untuk berpulang. Jadi saya sampaikan Romo. ya, oke. Baik, yang pertama dulu tadi ya. Yang pertama tadi apa? Akan arwah itu loh Romo sampai Oh, sampai kapan? Payah. Ngisi-ngisi ya. Wes tua, padahal belum 50, saya 49. Saya kalau ditanyai begitu, waktu saya bandingkan sedikit, saya beri perbandingan ya. Waktu saya di Flores, di Sumatera Utara 8 tahun, di sana tidak ada tradisi itu. Jadi di teman-teman kita Muslim, kalau yang NU kejawen ada bancaan itu, ada sembayangan itu loh. Kalau yang agak orang besar namanya haul itu loh. Haul itu kan peringatan meninggalnya itu. Haul sopo Gus Dur itu. Nah, orang Katolik itu kan imannya inkulturasi. Budaya diterima, budaya yang kira-kira juga bisa klop dengan iman Katolik. Ya, maka kemudian ada pengetan-pengetan 3 hari geblak itu wafatnya. Dipanggilnya 3 hari, 7 hari, 40 hari. Itu ada dasarnya kenapa 3 hari, 7 hari. Nanti saya tidak jelaskan di sini, nanti lama karena itu budaya Jawa ya sebenarnya. 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, setahun, 2 tahun. Kalau yang nasional itu biasanya bilang 3 tahun. Kalau yang orang Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawanya kuat, 1000 hari itu sama. Nggak usah bingung dengan hitungan. 3 tahun ini masih kurang 2 hari, nggak boleh nih. Nggak ada itu, kadang-kadang kita itu malah koyo ahli perangkaan gitu loh. Jadi peringatan itu Romo, peringatan arwah disatukan dengan peringatan ulang tahun boleh enggak? Boleh enggak? Ayo, peringatan arwah disatukan dengan ulang tahun boleh enggak? Nah, Anda mesti akan mengatakan umat itu biasanya luwih saklek daripada Romo. Kalau saya merayakan syukur ulang tahun, ada titipan ujub arwah untuk nenek kakeknya, saya doakan. Saya misa arwah, ada yang ulang tahun satu kan enggak apa? Enggak apa-apa. Karena saya, dasarnya apa? Relasi saya, relasi Anda dengan Tuhan kok. Anda bisa mengeluh, Anda bisa mohon, Anda bisa mengucap syukur. Dalam satu doa, bisa enggak? Nah, masalahnya kita sudah terbiasa jaluk. Nah, maka kemudian banyak orang mengatakan, mbok diimbangi dengan nuwun, thank you. Kamsia Tuhan. Ya, kamsia. Itu maksudnya thank very much itu ya. Jadi itu mengimbangi ya. Jadi umumnya tradisi menunjukkan 3 tahun sudah polnya. Tetapi kalau lihat tradisi Jawa itu ada istilah mendak. Mendak itu bisa 4 tahun, 5 tahun, ngekol. Nanti Anda baca di anu saya enggak hafal betul ya. Itu ada ngekol, ngebis, sleeper bis. Anda nanti lihat saja di itu ada itu. Istilah Jawa itu, Jawa Tengah terutama. Ngekol itu berapa tahun, terus ngebis itu berapa tahun, itu hanya untuk memudahkan ingatan saja. Tapi kalau saran saya, Anda mau sampai, saya pernah mendoakan arwah sudah 50 tahun dipanggil Tuhan. Yang datang, Romo, apa enggak percaya? Itu tadi relasi. Relasi itu tidak bisa dibatasi oleh Anda ingat, Anda berdoa, Anda enggak ingat, ya wes, enggak usah merasa bersalah. Ya mengenang kok. Jadi kalau kata batas, ya saya katakan kebiasaan 1000 hari 3 tahun. Tapi kalau lebih dari itu masih berdoa, is okay. Kadang-kadang tadi muncul bagian kedua,
ada suara. Kadang-kadang suami atau istri atau siapa orang tua kita meninggal, terus enggak tahu itu. Saya itu juga kadang-kadang mengatakan seolah-olah ada angin berembus itu terus mengatakan, kowe urung nyekar bapak ibu lo. Itu ada yang mengingatkan itu loh. Tapi saya tidak mengatakan, soros kondisi enggak ada. Berarti saya memang sudah janji setiap bulan saya nyekar. Tanggalnya bisa berubah-ubah tergantung waktu longgar saya. Maka kalau pesan itu, pesan dari orang yang kita kasih tadi, keponakannya berarti ya, keponakannya ibu ya, karena Ai itu kan bule ya. Oh anaknya teman, hanya kesannya manggilnya tante gitu lah ya, seolah punya hubungan ya. Maka kan pertanyaannya kenapa ke ibu, kok bukan ke ibu yang lain? Sempat tanya, kok dibisi ira, kok aku tok? Ya Anda harus bersyukur, berarti Anda menjadi perantara berita baik ini. Kalau pesannya itu papa dan mama suruh cerai lah, itu dari setan. Tapi kalau papa mama mbok baik, saya sudah waktunya, saya sudah ketemu dengan Tuhan Yesus lah, itu disampaikan. Tapi momen itu penting. Kalau kelihatannya belum siap, jangan. Terus Anda kalau mendapat pesan itu enggak usah Anda cerita-cerita ke banyak orang. Kenapa? Tidak semua orang bisa menerima. Nanti Anda dipikir Anda itu, ahli nujum lah, apa jenenge jeng asih lah, jeng sopo lah. Nanti Anda malah banyak orang tanya pada Anda, krungu ora krungu jarine dukun. Padahal Anda tidak pernah mengatakan Anda dukun, tapi karena maka perlu di keep ya, perlu di keep lah. Kadang-kadang minta maaf, kalau putri itu kadang-kadang mengkeep kan susah toh. Sing tak kandhani meng kowe tok. Wis tenan lho, kowe tok iki. Engko kono kowe tok, kowe sa terminal sa paroki ngerti kabeh. Meng kowe tok, kowene iki kuadrat pangkat 3, pangkat 4. Ya. Begitu jawabannya, mungkin tidak terlalu maksimal tapi bisa tertangkap ya. Jadi Terima kasih ya, Romo. momennya. Romo, ada pertanyaan dari Zoom. Oh, dari Zoom. Dari Bapak atau Ibu Oki. Apa arti dari Matius 4 ayat 22b? Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati. Matius 8 ayat 22b. Itu yang pertama Romo. 8 ayat 22b. Ikutlah aku dan biarlah orang mati menguburkan orang mati. Ini saya jawab dulu biar gampang. Ya, Kalau daripada Anda lupa Romo. membaca perikop, Ibu siapa? Dari Pak Oki atau Bu Oki ini. Mr. Oki. Pak Oki, dimanapun Anda berada, ya, kan saya tidak tahu ya dimana berada atau itu di sini kita kalau lihat kutipan kitab suci, kita lihat perikop judulnya dulu, itu membantu. Di sini judulnya di ayat 18 di atas itu hal mengikut Yesus. Berarti ini maksudnya biarlah orang mati menguburkan orang mati itu, kamu ikutlah aku, berarti kowe rasa ngurus lain, pokoknya kowe fokus ikutlah aku gitu loh. Pengalaman kami para Romo, saya waktu di Flores, bapak saya meninggal, kritis saya tidak bisa pulang, baru setelah meninggal baru bisa pulang saya. Ibu saya paham, bule saya yang minta maaf Muslim mengatakan, mana Romo, mosok ora iso mulih izin. Lah kadang-kadang mengatakan begitu toh. Tapi bapak saya sudah mengatakan, "Le, berangkatlah. Meskipun bapak sakit, berangkatlah. Itu sudah menjadi passion panggilanmu." Gitu loh. Itu seperti toh, suami kita meninggal, kita tangisi apa urip meneh? Ndak hidup, ora urip meneh. Nek urip meneh malah ngentek-ngentekke duit. Ngentek-ngentekke duit toh. Lah nek hidup sakit di rumah sakit lama, kadang-kadang Tuhan itu mengerti, oh wis mentok wis tekan dindi, minta maaf misalnya kankernya sudah melebar kemana, ya wis. Kadang-kadang kita sungguh-sungguh harus faith only, iman saja, wis ngono akhirnya, percaya saja. Marta dikatakan percaya saja. Ya, maka ini konteksnya hal mengikut. Jadi tidak konteksnya tidak arwah, tidak kematian sebenarnya. Hanya kadang-kadang kematian menghalangi kita untuk ikut. Begitu Pak Oki sudah sejawab. Masih ada lagi ya? Mau Terima kasih, bisa Romo. nambah satu ya mau? Siapa? Saya. Sana masih enggak? Masih ada satu. Masih satu lagi. Romo, waktu orang meninggal itu
langsung ke purgatorium atau memang dia masih tinggal di dunia? Ini pertanyaan Bu Oki. Dari Bu Esther Fitri. Oh, dari Pak Oki Terima terus kasih. dari istrinya gantian. Oh, Bu Esther. Oh ya, oke. Kalau kita melihat perkataan di kitab suci, ketika Yesus di Golgota, disalib, penjahat di kanan kiri. Apa yang dikatakan Yesus? Hari ini juga engkau ada di Firdaus. Firdaus itu apa? Iki penjahat kelas kakap mateni wong akeh langsung masuk surga kok. Yang kita imani adalah Yesus membuat kita langsung masuk surga. Itu pertama dulu. Kedua, iman itu seringkali direncoi, dihalangi, dibebani oleh dosa. Maka kemudian kita mengenal purgatori. Nah, maka kalau pertanyaan apakah jiwa orang beriman kalau meninggal dipanggil Tuhan itu, namanya dipanggil Tuhan ya, berarti arahnya kepada siapa? Tuhan. Masalah tol apa jalan reguler apa tol tergantung iso bayar tiket e-tolnya ndak. Ya toh? Lah tiket e-tol itu dari Tuhan. Ada yang langsung surga, tapi ada yang purgatori ya kita tidak tahu pasti, yang penting bahwa kita imani, kita mengenal ada purgatori api pencucian, ada heaven itu ya, surga. Lah heavennya langsung atau lewat purgatori, lah itu yang menentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama. Begitu saya jawab Bu Esther, jawaban saya mungkin tidak sedikit teologis tapi seperti itu. Jadi kita tidak bisa menentukan, maka kalau misa arwah saya selalu mengatakan, misa arwah ini berguna pertama bagi yang sudah dipanggil Tuhan, bila sudah di surga, dia bisa menjadi pendoa bagi kita, pemberi pangestu. Aspek kedua, berguna pula bagi kita yang di kemudian hari juga akan mengalami peristiwa yang sama. Itu dua aspek misa arwah yang saya katakan terus. Kalau belum masih menunjukkan Ekaristi ini berguna efektif untuk saudara kita yang habis sucian, jiwanya ditarik Tuhan ke surga. Karena kan namanya aja misa perayaan Ekaristi mohon kebahagiaan abadi atau damai. Kan kalau orang Katolik, orang Kristen kan ditulisi RIP. Itu bahasa Latin ya pertama ya, baru bahasa Inggris. Bahasa Latinnya kan requiescat in pacem. Pacem itu damai. Requiescat beristirahat. Kalau bahasa Inggris bilangnya podo. Rest in peace. Beristirahat dalam damai. Sekarang banyak dipakai. Bapak teman saya dulu SMA Reuni itu, dia ngomong, ini makamnya bapak aku Muslim, bapaknya naik haji 2 kali ditulisi RIP. Ditulisi RIP di makamnya, di nisannya itu RIP. Padahal RIP itu Katolik tenan kuwi. Kristen tenan kuwi, Katolik kata-kata requiescat in pacem, tinggallah dalam damai, yang kita mohon kedamaian abadi. Maka bila masih berada di pencucian, Ekaristi ini berguna, mohon kerahiman Tuhan supaya menariknya dari purgatori, dari api pencucian menuju heaven, menuju damai abadi. Itu respon saya, tanggapan saya. Semoga sedikit membantu. Begitu Bu Esther, ya lewat. Bu, ya Romo. Siapa? Bu siapa lupa? Bu Lili. Bu Lili. Saya minta maaf ya Romo, saya memang agak bingung kadang-kadang. Saya pernah bertugas, seringnya begitu Romo, di saat saya kan harus memimpin pujian, saya posisi di situ, pemain keyboardnya di situ, peti matinya di situ. Habis gitu bapak yang meninggal itu tiba-tiba berdiri di sebelah saya, dia duduk di kursi, jadi saya otomatis saya merasa saya harus menghormati beliau kan, saya pindah tempat, itu enggak apa-apa ya Romo, apa saya yang terlalu gimana gitu? Ya, saya rasa saya kalau sebagai romonya ada di situ, saya mengatakan pindah enggak apa-apa, biar yang itu biar duduk dekat saya bilang gitu. Ya toh. Nomor 4 angka pokoknya ya toh. Untuk pembangunan gereja, ya toh kan enggak apa-apa, kalau untuk pembangunan gereja kan nomor 4 angka enggak apa-apa toh. Nah, jadi yang penting Bu Lili, yang penting saran saya begini, ketika Anda merasa begitu, Anda lakukan yang soft.
Nah, yang soft itu lembut, artinya pindah itu seolah-olah luwih cedak keyboardnya atau apa. Tidak perlu, Bapak Ibu saya song leadernya atau worship leadernya, saya pindah karena di sini ada arwah. Wah, jangan ngomong gitu. Oh enggak, makanya jangan sampai ke wetu gitu loh. Nanti malah mulih terusan. Jadi ya maka Anda pindah santai, alasannya supaya lebih dekat dengan keyboardisnya. Lah itu loh, gitu lebih. Tapi kalau Anda mengalami itu, sebenarnya Anda berdiri di tempat Anda sebagai tadi berdiri, no problem, enggak apa-apa. Ya. Dia kan tidak mengatakan geser sidik, apa dia bilang gitu, geser sidik ora toh? Oh ya. Merasa toh? Oh ya. Kalau kadang-kadang kalau kita ke makam, kita melewati makam itu derek langkung nggih, seolah-olah ada orang hidup di situ itu loh, sopan santun kita tuh. Permisi ya. Saya enggak, kalau saya di makam tak idak ya. Tapi aku ngomong, kowe tak sembahyang nggih. Gitu kan lebih baik daripada permisi cepat menelemati. Ya daripada begitu kan tidak, saya bilangnya saya doakan kamu. Tak idak nisane lho. Sing duwe ya ora ono, ora nesu sing duwe kok. Ya toh? Sing penting ra ngergeti wae. Lah kuburan itu kalau sudah penuh itu kita enggak bisa jalan ya. Mau enggak mau kita harus ngidai nisan. Lah kadang wah ngidai nisan wah melompat, malah medeni nek melompat ya toh. Begitu Bu Lili. Terus oke. Oh, Bu siapa? Bu AI itu ya. Oh, tak kira artifisial apa itu ya, AI. Siapa yang meninggal Ibu? Ya, sudah dipanggil Tuhan. Ibu pernah punya pengalaman itu atau ada teman? Ya, tadi saya kembali ke relasi 267. 267 ya. Ketika sudah orang deket, itu sama seperti kita hidup toh. Kalau kita sudah bestie, itu kan pengennya ketemu, ya enggak? Ngopo-ngopo bakso pengen ketemu. Alah mbok ning gereja latihan koru pengen ketemu. Sesama ibu itu loh, merasa cocok. Chemistry-nya wis entuk gitu kan enggak mudah toh, chemistry itu kan enggak mudah toh. Jadi sudah dapat tuh ning kono ono Ibu kae, ono di sana Bu Petrus ada Bu Matius, tambah Bu Yudas Iskariot dadi ji. Begitu. Jadi saya mengatakan itu relasi. Jadi yang kedua yang saya sarankan adalah berarti minta didoakan. Kalau bisa Anda mengalami begitu, orang ada yang menurut kok bojoku teko terus ngopo. Lah Anda diajak, berarti Anda diajak untuk misa setiap hari, misa harian, sembahyang ke. Dari pengalaman saya mendampingi mereka yang dulu, kemudian oh iya, nggih Romo, betul Romo. Bapaknya enggak pernah datang lagi, di mimpi atau dia sudah enggak, bareng Romo, sudah 100 hari kok suami saya enggak datang lagi. Lah teko malah digoleki iku piye lho. Kadang-kadang kita itu aneh ya. Mbok wis gitu loh. Kalau sudah menghadap Bapa di surga, ya sudah berarti sudah. Kalau masih kembali itu mungkin sangune kurang. Maka sangune wong mati itu apa? Doa, ekaristi. Kita orang Katolik, doa, devosi dan ekaristi. Saran saya kalau Anda berdoa rosario pribadi, enggak bisa misa Anda rosario pribadi, ambil peristiwa mulia. Kan kebangkitan. Doakan itu setiap hari. Bahwa sebut namanya dari 5 peristiwa Yesus bangkit dari kubur, Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun Pentakosta itu atas para rasul, terus Maria diangkat ke surga, Maria dimahkotai di surga. Itu Anda doakan atau teman yang mana supaya nuansanya itu tidak lagi nuansa arwahi kaya arwah prewangan, trinil belekno gembung kuya. Wis ora ono itu film ya. Jadi tidak usah terbawa dalam iman kita, malah wong beriman kok nini pelek. Itu film yang masuk dalam hidup kita. Apa-apa mlebu film itu masuk hidup, drakor mlebu, Dracula yo mlebu, ya apa-apa mlebu awake dhewe iki yo. Nah, kemarin saya diberitahu sepupu saya Anton, Romo, orang banyak beli mobil Hyundai karena apa? Karena drakor katanya. Drakor itu bisa membuat orang beli mobil Korea, Kia atau Hyundai. Lah saya enggak tahu, saya hanya diceritani ya.
Begitu? Sudah saya jawab ya. Jadi kalau ada yang meriah lah sudah ya. Ini sudah nafas cadangan sudah saya keluarkan ini ya. Ya, itu serep. Air liur serep. Oke, begitu? Oh, terakhir ya. Terakhir. Nggih. Pak siapa? Adrianta. Baptisnya siapa? Laurentius. Laurentius ya. Martir diakon. Berarti nanti Bapak akan dimartir. Romo. Istilah masuk ke surga atau neraka itu kan sesudah jiwa mengalami pengadilan terakhir dan dibangkitkan baru masuk ke surga atau neraka. Jadi jiwa sebelum dibangkitkan ini masuk kemana dong? Istilahnya apa? Apakah Firdaus atau ada istilah atau neraka atau ada istilah lain? Tarsasus atau apa itu? Ya. Itu yang benar yang mana kalau di Ya. Katolik, Romo? Terima kasih, Romo. Oke, kembali. Jadi kita mengimani dalam tradisi Katolik, iman Katolik, orang hidup ya setelah mati dia wafat, hanya 3 tahun kemudian, api pencucian, surga, heaven, dan neraka. Saya meyakini neraka akan disingkirkan oleh kerahiman ilahi. Saya meyakini, Anda mau ngimani monggo silakan. Tapi saya jaga diri saya supaya saya, kadang-kadang kita, Tuhan itu murah hati maka marilah kita berdosa. Itu loh kadang-kadang kan begitu toh kita. Itu tidak untuk itu. Kita jaga betul kemurahan Tuhan, kita jaga martabat kita. Ya betul memang dalam aku percaya itu kan ya, bangkit dan mengadili orang hidup dan mati toh. Aku percaya kredo kita toh. Lah, yang kita imani itu tadi. Hidup di dunia, mati berarti api pencucian. Api pencucian itu istilahnya itu digodok, dibersihkan anti noda, pakai baiklin dan sebagainya itu. Setelah itu lah kata penghakiman itu tadi. Orang mati dihakimi itu juga merupakan tradisi pengalaman iman Katolik yang menunjukkan bahwa kita orang hidup itu nanti juga akan harus mempertanggungjawabkan hidup kita di dunia. Maka kata penghakiman. Ya, jadi kita mati dihadapkan pada penghakiman. Nah, memang kemudian orang yang belum layak masuk surga atau neraka maka harus masuk api pencucian. Gereja Katolik tidak mengenal istilah jiwanya itu ngelambrang, reng, melu Superman rono, melu Batman rono, enggak. Kita tidak mengenal itu. Ya, jadi orang sedo dipanggil Tuhan, maka dipanggil Tuhan tadi saya katakan. Itu kalau dia belum layak masuk maka dia di purgatori, di api pencucian. Nah, nanti pengertian kemudian malah menunjukkan surga itu bukan masalah tempat, tetapi surga itu adalah keadaan di mana Allah merajai hati setiap kita umat manusia. Berarti surga itu bisa dirasakan mulai di dunia. Nah, dalam konsep ini sebenarnya Tuhan sudah mendekatkan surga dengan dunia, konsep Allah yang merajai hatimu dan hatiku. Nek hatiku dirajai Allah tadi saya katakan, percaya karena kasih hatiku dirajai Tuhan, aku serawat di ngopo-ngopo. Nah, sakit mati ya oke. Karena Allah sudah merajai hatiku. Nek kita wedi itu berarti bisa jadi itu introspeksi, refleksi kita. Berarti Allah belum merajai hatiku. Itu jawaban saya. Saya tidak mau masuk ke hitungan kapan di sini karena itu ada sesi tersendiri. Nanti kalau ke Pak Adrianta nanti saya akan itu pasti akan diskusi nanti jadi panjang pasti. Itu jadi waktunya kita terbatas itu. Nanti kalau tinggal di Surabaya banyak tuh tanya Romo Novi atau Romo Widya atau itu teman-teman atau Romo di HKY ini, Romo siapa saya tidak tahu. Romo Eko mungkin, Romo Yosef Eko, tanya mereka, kulaane podo ilmunya kurang lebih sama. Begitu Pak Adrianta, minta maaf mungkin tidak memuaskan tapi karena saya terbatas dengan waktu, nanti kalau saya lari nanti sampai sore saya. Waktu saya kembalikan kepada Sang Empunya Waktu.